Shalom, selamat pagi. Sahabat berkat yang dikasihi Yesus Kristus. Jumpa lagi melalui renungan singkat Gereja Protestan Indonesia LUU, Jemaat Via Dolorosa Makassar pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman dan renungan singkat, kita mohon pertolongan Tuhan lewat Roh Kudus untuk memberikan kita kemampuan untuk menyelami dan mengerti setiap kebenaran firman. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Di pagi hari ini kami mengucap syukur karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami, di mana Engkau menganugerahkan kesehatan dan napas hidup yang masih kami rasakan bersama Bapak Ibu yang ada di rumah. Saat ini Tuhan terbuka di hadapan kami Alkitab yang siap kami baca dan renungkan. Tapi sebelum itu kami mohon Tuhan berikan kemampuan untuk menyelami dan memahami arti dan isi firman-Mu, sehingga apapun yang kami katakan semuanya tidak keluar dari arti dan makna kebenarannya. Dalam Yesus Kristus kami bawa doa ini. Amin. Sahabat berkat yang dikasihi Yesus Kristus. Pembacaan firman saat ini terambil dari kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 12. Pengkhotbah pasal 9 ayat 12 yang berbunyi demikian. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan. Dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia tercerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Dari pembacaan firman ini, maka diberi tema, masalah datang tanpa diundang. Sahabat berkat, dari tema yang ada tersebut, pertanyaannya muncul, apakah kita selama ini dalam kehidupan kita tidak mengalami suatu masalah, dan seandainya masalah itu ada, apakah Bapak Ibu mengetahui bahwa besok saya akan dapat masalah? Pastinya tidak. Kita semua yang masih diberikan napas hidup tak akan pernah mengetahui secara persis kapan masalah akan datang dan terjadi pada diri kita. Walaupun kita mempunyai kemampuan dan sehebat apapun, tak akan pernah bisa memprediksi dan mengetahui, karena masalah datangnya sewaktu-waktu, pasti tidak diduga dan tanpa diundang. Seperti sekarang ini yang melanda negara-negara luar yang secara teknologi dan pengetahuan sudah paling maju, maupun negara yang masih baru berkembang, termasuk negara kita, diguncang oleh wabah pandemi COVID-19 yang kita mengetahui bersama sangat membahayakan dan mengancam keselamatan umat manusia. Sama-sama kita mengetahui bahwa sudah sekian juta umat manusia di dunia telah mengalami sakit dan kematian yang disebabkan oleh virus ini, dan juga sudah terimbas ke aspek ekonomi yang akan mengancam karena roda perekonomian sudah mulai melambat. Terbukti nyata di hadapan kita, banyaknya karyawan telah dirumahkan, pemutusan hubungan kerja, serta pusat-pusat pembelajaran ditutup sementara. Ini akan membuat kehidupan kita merasa khawatir, terancam dan menakutkan. Sahabat berkat, yang menjadi pertanyaan, siapa sangka semua itu akan terjadi? Tapi dari peristiwa itu, kita mendapatkan suatu pembelajaran hidup, bahwa tak ada yang bisa kita bangga-banggakan dari apa yang kita miliki. Apakah itu rumah megah, mobil, pangkat, dan harta melimpah. Semuanya tak akan bisa menolong dan meluputkan kita dari peristiwa itu. Salomo menasihati kita melalui Amsal 27 ayat 1. Janganlah memuji diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Oleh karena itu,
ketika dunia dan bangsa kita diguncang masalah pandemi virus COVID-19 yang sangat menakutkan. Rasa khawatir pada diri kita pasti ada. Namun hal terpenting kita lakukan di tengah situasi adalah harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena hanya Dialah yang akan kita andalkan untuk menjadi sumber pertolongan dan pengharapan kita. Seperti terdapat pada kitab Mazmur 121 ayat 1, 2, dan 5. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Seperti saat ini yang kita telah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, memberikan makna pengharapan bagi kita yang punya masalah ketakutan dan kekhawatiran akan hal kesakitan dan kematian. Tapi sebagai orang percaya kepadanya, kematian bukan akhir hidup kita. Kematian hanyalah cara Allah membawa kita dari dunia yang fana ke surga yang baka. Bapak, Ibu, dan saya berada dalam pengharapan pasti akan kedatangannya kembali untuk menggenapi apa yang Ia katakan kepada murid-muridnya. Seperti terdapat dalam Injil Yohanes 4 ayat 3. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sahabat perekat, sebagai manusia, wajar apabila kita merasa takut dan khawatir saat tertimpa masalah, tapi kembali pada diri kita masing-masing. Apakah sebagai orang percaya, kita masih mempunyai keinginan untuk benar-benar berpegang teguh pada janji firman Tuhan? Karena janji Tuhan akan selalu melindungi, menghindarkan kita dari berbagai macam mara bahaya. Tuhan juga bisa menyembuhkan dan menjauhkan kita dari wabah yang mematikan. Tidak ada masalah sekecil apapun yang kita alami yang tak diketahui atau terlepas dari perhatian Tuhan. Seperti kitab Markus pasal 6 ayat 50b mengatakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Artinya, bagi orang percaya, khususnya bagi Bapak, Ibu, dan saya, bahwa masalah boleh saja datang dan musibah boleh menerpa. Tapi Tuhan tak pernah lepaskan tangannya untuk menopang. Bandingkan dengan kitab Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Terpujilah namamu. Amin. Sahabat perekat, menutup renungan singkat saat ini, mari kita mohon pertolongan Tuhan melalui doa untuk selalu menyertai kehidupan dan menguatkan iman kita dalam menjalani segala aktivitas yang akan kita lakukan pada hari ini. Kita berdoa. Kembali Tuhan, kami ucap syukur kepadamu, di mana kami telah membaca firman dan merenungkannya. Biarlah firman-Mu dapat menjadi suluh pedoman dalam langkah hidup kami. Khususnya, firman-Mu mengajarkan kami untuk selalu tidak khawatir dan takut dalam menghadapi musibah yang datang tanpa diduga oleh akal dan pikiran manusia. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan dan sumber pengharapan untuk memberikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan dan tanggung jawab yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Tuhan, saat ini kami datang mendoakan bangsa dan negara kami yang sementara ini mengalami berbagai macam persoalan, baik itu persoalan wabah pandemi COVID-19 maupun persoalan ekonomi. Tuhan, berikan kemampuan pemerintah kami, baik dari pusat sampai ke pelosok daerah, dalam menyelesaikan persoalan yang sementara dialami bangsa kami. Begitu pula Tuhan, berkati para medis, perawat, dan relawan yang sementara ini berjuang merawat pasien. Berikan mereka kekuatan kesehatan dan semangat dalam pelaksanaan tugas mereka.
Inilah doa yang kami bawa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat perekat, demikian renungan singkat dari Penatua Maironi Impa. Salam sehat di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati.